mobil Eropa compact nggak nyampe 200 juta. Ya, ini bukan hoax, ini bukan sulap, bukan sihir. Di belakang gua sudah ada new Citroen C3. Seperti apa? Yuk langsung kita bahas. Oke teman-teman, mobil asal Prancis, salah satu negara Eropa yang sudah mendunia, sudah terkenal, Citroen C3 ya, ini Citroen C3. Yang tadi gue sebutkan harganya nggak nyampe 200 juta nih, ya. Bukan hoax, bukan sulap, bukan sihir. Ini kalian lihat sendiri, harganya nggak nyampe 200 juta. Mobil Eropa guys, 1200 cc. Konsumsi bahan bakarnya sendiri di 19,8 km per liter, mampu menyemburkan tenaga hingga 81 PS ya. Mobil ganteng banget nih. Buat perkotaan kayaknya oke banget lah ya. Oke, kita langsung bahas aja dari lampunya. Headlampnya sendiri dia kepecah dua ya. Jadi dia ada atas sama bawah. Sini lampu tembakan juga sudah ada reflektor dengan logo Citroen panjang model disc chrome di tengahnya. Untuk fog lampnya sendiri kayak gini ya. Cukup gede. Nah, ini bagian radiator dan pendinginannya ya. Ini ada lubang-lubang gitu ya. Bentuknya kayak segi lima tapi memanjang tuh. Jadi desainnya Eropa tuh memang selalu unik ya, nggak pasaran. Terus, bukan hanya itu. Kita akan bahas dari sisi kaki-kaki. Nah ini, ciri khasnya Citroen pasti ada lampu samping itu ya. Lampu sen yang di samping itu unik banget, kayak mobil Eropa yang taste lah, ada taste-nya lah. Oke, memang bannya ini cukup kecil. Jadi ini memang tergolong small car ya, mobil yang cukup kecil dimensinya. Bannya sendiri dia menggunakan ban secure drive ya, ukurannya 195 per 65 ring 15. Jadi memang untuk Citroen New C3 ini dia akan head to head dengan mobil-mobil mid-size ya seperti Honda Brio atau tipe-tipe lain ya. Lalu bukan hanya itu, kalian bisa lihat di sini dari spionnya ya, spionnya tidak senada dengan warna bodi. Jadi memang dari Citroen sendiri dia memisah antara warna bodinya ini warna gunmetal ya atau warna grey metallic, dengan spionnya sendiri warna black glossy. Sayangnya di sini belum ada shine ya. Biasanya di spion tuh ada shine, tapi dia memang shine-nya itu di samping bodi. Jadi memang dibedain supaya desainnya nggak pasaran mungkin ya guys ya. Oke, kita lihat dari sisi kabinnya. Nah, kalau di sisi kabinnya mantap nih. Ini masih ada untuk secara manual ya. Ini unik banget, jarang ada di mobil zaman sekarang. Tapi gue suka karena ini manual kayak gini tuh praktis. Jadi kalau ada kerusakan gampang kalian benerinnya. Nggak selalu yang elektrik itu bagus guys. Terus di sini sudah ada kulit jeruk ya. Handle pintu model tarik. Di sini ada central lock. Untuk kontrol power window di sebelah sini ada nih handle. Sini tidak bolong ya, jadi ini polos. Lalu di sini sudah ada kompartemen box samping untuk juga naruh botol juga bisa, dan speaker di sini. Lalu kalau kita lihat dari sisi ruang kemudi ya, setirnya ini sudah dilengkapi dengan airbag pastinya. Logo Citroen di tengah, model emboss chrome. Di bagian samping sudah ada yang namanya pengaturan arah semburan AC ya, dan bentuknya ini unik banget. Kalau mobil Eropa tuh biasanya memang nggak pasaran ya, ini jarang loh. Kalian lihat, unik-unik. Gue suka kalau mobil Eropa tuh pasti desainnya khusus lah. Oke, untuk di tengah ya head unitnya agak kecil. Sudah support FM radio dan juga sudah support Android Auto. Untuk pedalnya di sini di sebelah tengah. Dan dia ini transmisi manual ya guys. Jadi jarang loh display yang ditampilkan di pameran ini manual. I love three pedals. Tuh, three pedals. Bukan hoax ya, ini benar-benar 3 pedal. Dan sekarang zaman sekarang mobil kan biasanya rata-rata matic ya. Nah, ini mobil manual itu udah jarang. Nah, Citroen masih menyediakan versi manual. Untuk di sini joknya sendiri dia menggunakan fabric 2 warna. Yang satu bermotif ya warna light gray, yang di sini warna dark gray. Tapi sayangnya headrestnya tidak adjustable. Jadi dia nyatu sama
kursi bagian bawah. Untuk pengaturan kursi masih manual ya, belum elektrik. Lalu kita coba beralih ke bagian belakang. Di bagian belakang sendiri, nah ini juga unik nih. Tempat botolnya nih, dia agak serong. Ergonomis juga sih. Terus di sini kita pegang ya, ini model soft start kulit jeruk, ada kontrol power window, mampu mengakomodir 3 orang penumpang di bagian belakang ya. Lalu di sini kabinnya sebenarnya cukup basic, sudah dilengkapi dengan vanity mirror di depan. Sini ada power outlet ya, USB Type A tepatnya. Sudah dilengkapi dengan 2 buah cup holder di tengah dan agak depan. Jadi kapasitasnya sendiri 5 orang penumpang. Memang ini bukan mobil yang ukuran besar ya, jadi memang ini small size, tapi cukuplah buat perkotaan. Kalau kalian pengen berakomodasi mondar-mandir butuh mobil, kayaknya mungkin ini pilihannya cukup cocok ya. Dan secara ini mobil Eropa guys. Sudah ada HMS stop lamp dan sudah ada defogger. Yang gue tahu ya, mobil zaman sekarang ya, keluaran-keluaran baru yang di bawah 250 juta itu nggak semua tipe ada defoggernya loh guys. Ini Citroen C3 2025 ini sudah dilengkapi dengan defogger. Dan pastinya this is European car ya, mobil Prancis. Terus lampunya, dia model kepisah stop lampnya. Dan sudah ada emboss Citroen di sini. Ini lampu seinnya kayak gini dengan emboss Citroen C3. Logo Citroen di tengah, model chrome warna hitam juga di sini di bagian tengah. Plat nomor di sini dan sudah ada reflektor ya. Ada sensor parkir, reflektor lagi. Ini sebenarnya cukup komplit. Dan ada satu lagi yang perlu kalian highlight guys. Wiper. Jadi kalau mobil yang city car ya atau small size car yang dimensinya nggak terlalu gede, nggak semuanya juga ada wiper belakang. Sebenarnya tuh menurut gue cukup perlu ya. Walaupun sudah ada defogger, tapi namanya mobil Eropa biasanya tuh memang karena dia ada 4 musim ya. Musim hujan, musim cerah ya, panas terik itu. Ada musim salju dan juga musim semi. Dan pastinya yang kita perlu highlight itu musim salju. Kenapa fiturnya bisa selengkap ini? Karena Eropa itu musimnya banyak, nggak seperti Asia ya. Asia lebih dikit. Asia itu hanya sebagian wilayah Asia yang ada musim salju ya. Jadi kayak kita tropis, kita Asia Tenggara itu tidak ada musim salju. Indonesia tidak ada musim salju. Tapi sudah dilengkapi dengan defogger nih. Pemanas. Jadi kalau pas kacanya dingin bisa dipanasin, jadi tidak berembun. Dan sudah ada wiper. Mungkin ya, mungkin karena ini memang marketnya Eropa, jadi memang dikhususkan untuk 4 musim ya. Seperti itu mungkin ya, menurut gue sih gitu. Bagian belakangnya juga cukup cakep. Dan kalau parkir, ini mobil cukup gampang karena dimensinya kecil guys. Secara overall, menurut gue nih cukup memadai ya untuk akomodasi sehari-hari, parkir cukup gampang, fitur-fiturnya juga lumayan, dan yang paling penting harganya nggak nyampe 200 juta untuk sebuah mobil Eropa. Oke, begitu aja guys, review singkat gue tentang New Citroen C3 ya, mobil Prancis. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di review berikutnya. Bye-bye semua, selamat beraktivitas.